Saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya. Sopan itu ya baik. Tapi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau nggak sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saya kira tak tahu. Misalnya lonte ku judes payu tor, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu tor kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu tor, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu barokah. Sopan. Tidak semua sopan itu baik, makanya saya katakan sopan berilmu kudur ilmu dulu, paham ya? Tidak semua sopan itu berakibat lo kayak ilmu tenan. Mulane dewe ulama-ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik, lah anak lonte senyum. Ayo. Lu jawab, bocah tidak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendho ae wong ngaji. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghairu madidin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek? Ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati gitu. Nah, sholat itu mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini. Besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat itu ya faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID, entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bahwa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Nah, nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya
datangkan dokter terbaik, tidak usah, saya ini tidak sakit fisik, saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya, ya sok lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang sok, aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Khotbah tolakai dukum wa makrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka.